Government and Public Policy. Nama saya Putrena Onel, dan di sini saya sudah bersama Kang Awang. Halo, Teh Putri, halo semuanya, kakak semua yang ada di Zoom. Sebenarnya harusnya hostnya Kang Awang nih. Malah kita pengen berterima kasih pertama-tama kepada Kang Awang yang sudah memfasilitasi kita dan juga sudah memberi kesempatan buat kelompok kami untuk mewawancarai Kang Awang secara personal tentang kita lagi kepengen ngobrol tentang anggaran responsif gender di Kota Bandung. Nah, anggaran responsif gender di Kota Bandung ini merupakan tugas kelompok kami untuk mata kuliah program evaluation sih kalau bisa, karena mata kuliah kita ini kan diajarkan dalam bahasa Inggris. Kita sebutnya program evaluation, mungkin kalau misalnya di bahasa Indonesia kan menjadi evaluasi program pemerintah seperti itu kurang lebih. Nah, untuk program evaluasi ini kita mengambil satu contoh kasus, yaitu kasus di Dinas Kesehatan, di mana kasus yang diambil adalah stunting. Jadi kita kepengen nanya-nanya langsung dengan konseptor anggaran dari kasus stunting yang ada di Kota Bandung, yaitu Badan Anggaran dari Komisi D di Kota Bandung, Kang Rendiana Awangga. Siap. Oke, sebelum kita mulai interview kita tentang stunting, kayaknya kalau misalnya kita nggak kenal dengan Kang Awang ini, teman-teman yang ada di di layar. By the way, kita terhubung dengan teman-temanku yang ada di layar ya, karena kebetulan yang orang Bandung, saya seorang. Jadi teman-teman kelompok dari SGPP Indonesia yang lain berada di Zoom secara hybrid. Halo teman-teman. Halo. Hai. Nah, ya supaya teman-teman yang ada di sini di layar maupun nanti di rumah yang nonton podcast Kang Awang ini bisa lebih kenal Kang Awang secara lebih dekat, boleh dong Kang Awang cerita tentang dimulai dari masa kecil mungkin sampai perjalanannya menuju kursi DPRD Kota Bandung. Oh, berarti cerita ini ya, 27 tahun. Lumayan lama ya. Iya, lama. Disingkat lah Kang Awang. Iya. Jadi kita kasih maskernya ya. Betul, saya lupa supaya kita bisa lebih saling mengenal dan teman-teman yang di layar nanti mengenal Kang Awang in person. Jadi kelihatan, saya jadi tahu nih muka Kang Awang. Iya, nggak apa-apa. Dan mungkin jadi tahu muka poet. Cie. Boleh kita buka. Dipanggil poet ya? Dipanggilnya poet Kak. Oh, Poet Renona. Iya, Jadi siap. jangan Putri mah banyak. Iya, poet ya. Biar nggak pasaran poet. Siap. Jadi kalau bicara soal kapan sih saya mendapatkan kesadaran politik ya untuk masuk ke politik itu cuma 3 tahun sebelum saya menjadi anggota DPRD. Jadi umur saya sampai 24 tahun itu saya masih sama mungkinnya sama anak-anak muda, mainnya masih apatis. Ketika berbicara politiknya naon sih gitu kan, saya agak Iya, ini anggota DPRD yang cukup muda ya, Kang Awang. Cukup muda, tapi nggak muda lagi sih sekarang. Ini periode kedua. Pada saat terpilihnya dulu usia berapa kan? 27 ya berarti ya. Di 27 muda dong. Saat itu memang banyak hal ya. Kalau saya boleh buka itu juga sebenarnya pada saat masuk menjadi anggota dewan, saya masih cukup clueless juga terkait apa yang saya lakukan di anggota dewan. Pada akhirnya saya coba mengejar ketertinggalan dan ya alhamdulillah lah mudah-mudahan terpakai sama masyarakat apa yang saya kerjakan, dan mudah-mudahan itu tergambarkan dengan jumlah perolehan saya di 2019 yang lalu mendapatkan 2 kali lipat suara dari periode sebelumnya teh. Tapi kalau bicara soal masa kecil sih, saya pikir saya buat anak ketiga dari 4 bersaudara, pangais bungsu. Baik yang bilang saya anak mami karena emang saya pengen nyaman banget sebelah ibu. Gak apa-apa, itu berarti anak yang berbakti pada orang tua kan? Jadi saya sekolahnya juga di Bandung, SD, SMP dan juga SMA. Cuma mungkin yang SMA nih
membedakan saya sama kebanyakan muda pada umumnya ya. Saya kelas 1 jadi 20, kelas 2 nya saya sempat ke Amerika juga dulu. Wow. Rencana sih dulu ya, rencananya tuh mau ngikutin kakak-kakak saya yang udah lama di sana, di States, waktu itu di Ohio, Cleveland tepatnya. Cuma karena memang mungkin takdir berkata lain ya, pada saat itu pada saat saya ingin perpanjangan visa pelajar, saya harus pulang ke Indonesia, sekalian pulang ke Indonesia. Pas di sini ada kejadian bom Bali. Nah, pada saat kejadian bom Bali itulah kemudian visa kita agak sulit untuk melakukan perpanjangan kan, salah satunya dibutuhkan dari Indonesia. Kalau kakak saya sampai 13 tahun sampai 14 tahun pada sana, mereka pada ketemu jodohnya tuh di sana gitu kan. Kalau saya udah akhirnya di Bandung, katanya tuh ya melanjutkan usaha orang tua pada saat itu. Melanjutkan usaha orang tua di bidang pariwisata, dan cita-cita saya pada saat itu saya pengen kayak ini apa namanya tuh usaha hebat pada saat itu yang saya lihat tuh bisa bakti. Wah. Cuma memang apakah pengusaha terus politisi juga gitu. Dan saya nggak nyangka kalau saya masuk ke ranah politik juga gitu. Itu mulai usaha di usia Saya tuh pada saat itu waktu saya kuliah pun juga saya udah ikut usaha, karena waktu itu saya kuliahnya ngambil yang extension ya, kelas malam kan. Pagi-paginya saya usaha, terus malamnya saya kuliah. Wah, sudah tertempa dari zaman dulu ya, dari zaman kuliah bahkan ya. Mental entrepreneur. Maksudnya tuh dari mulai apa ya? Kalau saya sih memang itu lebih tertempa tuh mental saya tuh di dunia usaha kan. Ya, tapi politik tuh butuh loh mental entrepreneur itu tuh. Iya betul, maksudnya kita harus bisa baca di politik kan kita bisa baca peluang. Terus kita juga harus bisa melayani kita tuh entrepreneur tuh kan juga melayani tinggi kan, dan terus selalu memberikan yang terbaik sama customer kita, dan itu yang coba saya lakukan. Saya coba deliver apa yang saya janjikan sama masyarakat. Supaya saya juga branding pun juga itu jadi salah satu hal yang saya dapatkan pada saat saya usaha dulu kan. Saya kan senang ikutan seminar tuh, bisa ikut seminar dengan bawa Kertajaya gitu pada saat itu ya, positioning differential branding itu, dan bisa coba terapkan juga di politik ya. Itu juga ternyata bukan hanya untuk usaha, buat personal branding pun juga baik lah. Baik. Nah, sekarang saya pengen tahu di karir politik sendiri nih, cukup muda menjadi anggota dewan ya, di usia 27 pada saat itu. Apa yang latar belakangi mau masuk politik? Dulu tuh saya masuk ke organisasi namanya Angkatan Muda Siliwangi teh. Jadi itu organisasi kemasyarakatan. Saya pernah cerita ya, waktu saya tuh fokus ke usaha, dan pada saat itu keluarga, karena memang berasal dari keluarga AMS itu, mereka cuma mau belajar aja, ikut masuk aja dulu waktu menjadi ketua kecamatan pada saat itu. Dimulai dari yang kecil ya? Dari kecamatan dulu, organisasi masyarakat gitu. Dan saya nggak kebayang pada saat itu juga bahwa saya akan masuk ke partai politik. Cuma ternyata ketika saya masuk ke ormas, ternyata seru juga nih, maksudnya banyak hal yang bisa kita lakukan buat masyarakat. Saya coba yang tadinya ormas itu biasanya identik dengan buat proposal, minta sumbangan, ini sebaliknya nih, kita jadi ormas yang memang aktif memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Ketika ada banjir, kita duluan datang, malah kita itu nyumbang bawa apa, dan kita kalau ada saya selalu bilang, kita mah jangan sampai mentang-mentang nanti kita harus ubah dengan ormas yang seperti itu. Dan ternyata semakin senanglah, semakin kecanduan buat bikin kegiatan di masyarakat dulu. Tapi pada saat itu saya belum pikiran buat politik, sampai akhirnya masuk lagi 2013 tahun sebelum jelang pemilu pada saat itu. Pemilihan 2014. Nanti kalau teman-teman saya di ormas itu, mereka tuh pada mendorong saya, udah masuk aja jadi anggota dewan pada saat itu. Dorongannya justru dari teman-teman. Saya juga kan dari dewan pembacaranya, tapi terus mulai di mana gitu. Nah itu pertanyaan yang pertanyaan muncul yang benar saya itu yang
buatin program yang namanya itu calon 101 gitu. Oke. Jadi ketika ada anak muda menyalak, terus saya suka ajakin mereka ngobrol di program diskusi kita namanya calon 101. Jadi mau mulai dari mana, mau masuk partai seperti apa, karena banyak anak-anak muda ya pada umumnya ketika di partai itu mereka mikirnya pertanyaan harus bayar nggak gitu kan, dapat apa sih ada di itu kerjanya gimana gitu kan, kayaknya kan kerja 8 to 5 gitu kan, terus ya mah kan tapi masuk partai saya kerja dari jam 8 dalam padahal kan ya seperti itu ya. Tapi itu pertanyaan yang muncul juga di benak saya pada saat itu, saya partai ini ngapain ya. Dan sampai akhirnya terjawab dan saya meyakini bahwa semua orang itu seharusnya memang sudah mulai politik itu dari sejak ini gitu. Buat saya umur 27 tahun berarti pada saat itu sudah cukup. Terlambat sih menurut pandangan saya. Begitu saya sampai akhirnya masuk di salah satu partai kan, di partai Langsung Nasdem pada saat itu. Karena ini biasanya itu pasti ada consideration why biasanya tuh orang tuh kan ketika masuk partai mereka pasti bertanya kudu bayar tuh bang gitu. Oke. Itu yang pertanyaan biasanya harus bayar berapa sih kalau misalnya masuk partai. Iya benar itu. Apalagi menyalur kan biasanya nanya kayak gitu. Iya. Dan pada saat itu partai Nasdem sama sekali tidak meminta syarat apapun. Saya cuma diminta pokoknya kamu masuk Nasdem kerja yang aja dapat suara sebanyak mungkin untuk meyakinkan masyarakat itu aja. Saya mah dikasih kaos, dikasih bendera, dikasih dibekelin malah ya? Dibekelin malah pada biasa saya bilang ini kan. Akhirnya apa ya? Akhirnya saya masuklah Nasdem pada saat itu dan ya saya jalanin aja. Maksudnya jalanin terpilih, coba meyakinkan masyarakat. waktu itu aku kayak penasaran dulu waktu dicalegin nomor berapa kan? Nomor 7 kan? Wah, nomor 7 ya, dapet ya? Nomor 9. Tapi di 2014 waktu itu saya menjadi perolehan suara pribadi terbanyak di dapil saya yang ngalahin incumbent dari berbagai partai lainnya. Gila. Itu nomor 7 bisa menang itu luar biasa loh. Dan itu apa namanya tuh dulu saya ingatnya tuh waktu pas banyak sekali yang meragukan kan yang bilang sampai yang ngomong wah kalau misalnya awal sampai bahasa Sunda ini kamu nangis sih awalnya deket curiga itu mereka pada jadi mereka mungkin netizen yang nggak paham terkecil itu potong aja nih kupingnya kalau bisa sampai menang soalnya saking nggak percayanya ya. Karena mereka nggak percaya bahwa saya bisa masuk hanya dari pertama partai baru. Terus kedua saya pun juga masih anak-anak pada saat itu dianggap masih anak-anak. Terus saya pun juga posisinya nomor urutnya 7. Betul. Jadi banyak handicap lah yang bikin saya kemudian nggak bisa banyak yang underestimate lah ya. Betul. Oke. Nah itu tadi perjalanan sampai menuju ke kursi dewan periode pertama. Pada saat periode pertama duduk di komisi C. Pada saat itu saya jadi sekretaris komisi C. Sekretaris komisi C itu berlangsung selama 5 tahun. Iya berlangsung selama satu periode. Satu periode di komisi C dan itu saya di memang bidang pembangunan. Di bidang pembangunan. Jadi kalau misalnya lihat di Google Rendiana Awangga, saya paling banyak komentar terkait permasalahan banjir, macet dan juga lingkungan hidup sampah ya. Jadi kalau biasanya di komisi C itu kalau misalnya ada 3 tema itu pasti yang disuruh untuk maju itu awal. Gitu. Mantap ya, banjir, apa tadi? Banjir, macet. dan sampah. Biasanya ditanya berapa kalau misalnya teman-teman media pun juga perlu narasumber terkait 3 itu biasanya mereka minta saya. Ke Kang Awang. Dan memang saya di komisi D itu baru tesnya baru 2 bulan. Ini dia masalahnya interview kita membutuhkan komisi D ya. Pas kemarin ngobrol, saya bilang sama Mbak Poet kan, saya takutnya nggak bisa ngasih materi yang materi yang baik gitu kan. Tapi akhirnya saya ngobrol sama teman-teman itu lah kita bahas aja, ngapain buat jadi pembelajaran training buat saya lah gitu kan. Saya buat supaya saya pun juga bisa belajar lebih jauh lagi. Walaupun apa di Banggar sih, saya pun baru sekitar 2 tahun yang di Banggar. Kalau Banggar 2 tahun, kalau komisi D baru banget ya. Memang biasanya kalau di Banggar pun juga kita akan lebih concern membahas anggaran yang berhubungan dengan komisi kita teh. Iya. Misalnya komisi C ini, jadi apa yang saya perjuangkan itu apa yang saya ketahui di komisi gitu kan.
juga dibahas, tapi lebih concernnya di komisi masing-masing ya Kak ya. Saya mohon maaf kalau teman-teman ini apa yang saya sampaikan ini kurang memuaskan. Iya, nggak apa-apa lah Kang, nanti kita bisa cacat lagi lah ya. Tapi mungkin sekarang yang umumnya kita masuk ke pertanyaan dari kelompok nih ya. Karena tadi udah awalnya udah dibuka, sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang anggaran responsif gender di Kota Bandung. Nah ini pertanyaan pertama nih Kak. Bagaimana prosedur formal penyusunan dan pelaksanaan formal penyusunan, pelaksanaan dan akuntansi anggaran di Dinkes Kota Bandung. Nah, diawali dari perencanaan, tujuan, sasaran yang berasal dari Renstra Dinkes Kota. Ya udah, jadi ceritain aja deh, mungkin secara umumnya mungkin. Jadi biasanya sih kalau ini kan kita suka ada dulu rapat-rapat komisi nih, rapat antar komisi dan juga mitra SKPD ya. Komisi D dengan salah satunya dinas kesehatan tersebut, di mana mereka akan menjelaskan melakukan terkait apa saja yang menjadi program prioritas mereka, itu yang akan mereka buatkan RKUHPPAS yang akan diajukan kepada DPRD yang akan disepakati bersama. Poin-poinnya apa saja, program-program apa saja, dan itu pun juga disusun mereka mengacu terhadap RPJMD. Jadi kan RPJMD itu udah teman-teman berarti kalau RPJMD itu apa kayak semacam target-target. Mungkin bisa dijelasin nanti kan ini kontennya buat ke publik. Oh ya, RPJMD itu kan target-target yang memang sudah disepakati, program-program yang bisa disepakati selama 5 tahun menjabat si wali kota itu, dan itu dalam bentuk perda. Dimana ketika misalnya kita melakukan koreksi nih terhadap kinerja wali kota, apa sih ininya tuh sodahnya adalah si RPJMD tersebut. Jadi setiap tahun kita kelihatan progresnya, misalnya kayak ini pertanyaan saya tapi balik ke komisi C soal RPH nih. RPH ditarget seharusnya di tahun 2019 tuh harus sudah terpenuhi sekian persen berdasarkan dari RPJMD target yang sudah disepakati bersama, ternyata nggak sampai. Nah itu yang kemudian kita tanyakan apa permasalahannya, dan biasanya nanti kita sampaikan lebih formal lagi dalam LKPD, laporan keterangan pertanggungjawaban si wali kota. Nah sama dengan Dinkes pun juga kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat sebelum membahas APBD ada yang namanya RKUHPPAS, rencana terutama anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara. RKUHPPAS itu yang bakalan kita bahas terkait hal-hal apa saja yang akan memang nanti dibahas pada saat penyusunan APBD. Walaupun biasanya pada saat ketika RKUHPPAS itu sudah dibahas, biasanya sih tidak akan terlalu banyak berubah sama dengan pada saat penyusunan RAPBD itu. Jadi di sana beberapa item termasuk item-item terkait stunting yang tadi saya sampaikan pun juga ada di sana, walaupun itemnya terkadang nggak detail terkait buat stunting, tapi lebih misalnya buat anggaran-anggaran umum lah bahasanya. Itu sebenarnya bisa diakses oleh teman-teman di PPID. Dan itu bisa terbuka oleh siapa saja. Nah ini boleh nggak saya lempar ke teman-teman di ini? Siapa tahu ada yang mau. Saya sambil minum ya. Ya. Ini kalau udah mulai ditanya sudah mulai haus. Boleh teman-teman yang ada di Zoom, ada Mbak Dina, Mas Nanta, dan Mas Alvan, mungkin ada pertanyaan ke Kang Awang? Tidak ada? Oke, Mbak Dina. Mas Alvan juga aja. Monggo Mas Alvan dulu, silakan. Boleh minta kekasan dulu kan? Tadi kan ada prosedur formal penyusunan ya. Itu apa dinas-dinas terkait kira-kira kalau misalnya untuk masalah ini yang kami lakukan dinas terkait ya, selain Dinkes dan rumah sakit, apa ada kayak di KKBN nggak? Soalnya saya lihat di berita-berita misalnya kayak program bantu tentang dinas itu juga ada
KKB juga ikut masalah itu apa tambah stunting. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya apakah dinas terkait ada yang ikut mengkonsepkan anggaran ini seperti BKKBN ya Mas Alvan ya? Ya, jadi memang seluruh dinas itu 28 SKPD di Kota Bandung itu semuanya mereka harus mempresentasikan program-program kegiatan mereka. Itu yang kita bahas bersama nanti dalam bentuk KPD, dan bentuk formalnya yang disepakati bersama itu adalah RKUAPPAS, termasuk BKKBN pun juga mereka menyusun anggaran berdasarkan jadi ada namanya itu KAPD, itu anggaran pendapatan daerah gitu kan. Nah di sana adalah mereka menyusun sebelum disampaikan kepada kita, dan hasil rapat mereka itu yang kita bahas bersama. Berarti kesimpulannya ikut Ikut membahas. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Dina. Silakan Mbak Dina. Aku belum ada bapak. Oh, Aku sampaikan. sudah terwakilkan ya oleh Mas Alvan. Oke baik, berarti kita melanjut Kang Awang nih ke pertanyaan kedua. Siapa yang saat ini berpartisipasi dalam proses penganggaran di Dinkes Kota Bandung? Siapa saja nih Kang Awang? TAPD yang pastikan TAPD itu berarti sekretaris daerah, Sekretaris daerah, terus kepala dinas kepala dinas. yang memang mereka menjadi kuasa pengguna anggaran, Oke. dan kemudian yang ikut bersama-sama dengan mereka membahas adalah anggota DPRD, lembaga DPRD-nya ya. Lembaga DPRD. Lembaga Jadi DPRD-nya. bukan banggar aja atau? Jadi ini prosesnya itu dari bank yang ikut membahas adalah badan anggaran. Oke. Membahas terkait ajuan-ajuan gitu kan, terkait program-program yang mereka akan jalankan di tahun berikutnya. Dan nanti dari hasil pembahasan banggar itu akan masuk ke ini ke rapat paripurna, dan dari rapat paripurna itulah kemudian dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, dan di sana kemudian dimintai persetujuannya apakah seluruh anggota dewan menyetujui dengan RKUAPPAS tersebut atau tidak. Jadi ketika kita bicara DPRD bukan banggar dan juga bukan anggota DPRD, tapi lembaga DPRD yang menyetujui bersama-sama membahas dengan pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota, yang pada saat pembahasannya diwakili oleh TAPD dan juga dinas-dinas terkait. Oke. Baik. Dari teman-teman ada pertanyaan kah untuk pertanyaan kedua? Atau sudah jelas? Sudah ngangguk-ngangguk berarti udah jelas ya. Iya. Kita ke pertanyaan ketiga, Kang. Keahlian apa saja yang dimiliki oleh Apa sih? Keahlian apa saja yang dimiliki pendorong utama di berbagai bidang seperti administrasi publik, analisis anggaran, sektor pendidikan, dan advokasi. Ini gimana sih? Oh enggak. Ini aja. Jika pemerintah pusat terlibat atau kementerian kementerian mana yang hadir? Kementerian Keuangan kah, atau perencanaan, atau statistik, atau gender, atau auditor jenderal? Pemerintah pusat siapa yang terlibat? Jadi kita biasa di banggar itu pada saat proses penyusunan anggaran kita ada upaya untuk berkoordinasi dengan pusat. Biasanya pusat yang selalu kita datangi ada Kementerian Dalam Negeri, ada yang lewat dulu. Ada Kementerian Dalam Negeri, terus kita ada Kementerian Keuangan pun juga kita bisa terlibat. Dan kalau misalnya secara spesifik nih, kita mau membahas terkait dinas kesehatan, kita pun juga berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan. Tergantung tema atau isu apa yang mau kita bahas gitu. Tapi kalau yang sudah jadi kayak semacam mandatori itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Karena kan Pemda itu di bawah Pemda dan DPRD, dan itu di bawah koordinasinya Kemendagri. Jadi kita meyakini bahwa apa yang sedang kita bahas itu tidak bertentangan dengan peraturan di atas. Oke, tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Ini sama sih dengan apa yang kemarin dibahas oleh Dinkes dan di wawancara kita sebelumnya, koordinasinya dengan Kemendagri. Iya betul.
Betul, oke, dari teman-teman ada kayak yang mau ditanyakan, kayaknya cukup jelas sih kalau atau ada pertanyaan? Cukup? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya kalau begitu. Jelas, siap. Nah ini pertanyaan yang paling krusial nih karena kita berbicara tentang anggaran responsif gender. Apakah ada perempuan yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran di khususnya di bidang kesehatan ini? Jadi bicara soal apakah dan terlibat di Komisi D itu cukup banyak kan ini anggota DPRD yang perempuan ya, karena Oh, di ini Komisi memang D ya? anggota dewannya pun juga gender masih cukup banyak juga. Terus BKKBN pun juga kepala dinasnya perempuan, Dr. Rita. BKKBN pusat atau Jawa Barat atau Kota Bandung? Kota Bandung. Oh, Kota Bandung, oke. Terus dinas kesehatan pun juga kepala dinasnya Dr. Adiani kan itu perempuan juga. Jadi ketika berbicara banyak apakah terlibat atau sangat-sangat terlibat karena mereka yang memang sangat erat kaitannya dengan isu-isu gender gitu ya. Dan kita pun juga pernah beberapa kali dalam setiap pembahasan biasanya kita mengundang beberapa narasumber, dan ada narasumber juga yang berasal dari dari kaum aktivis perempuan gitu, untuk kita mendapatkan gambaran terkait isu-isu yang sedang kita bahas. Yang sedang dibahas. Saya penasaran nih, kalau di Banggar sendiri ada nggak sih yang perempuan? Ada Nenden, terus ada dokter Ibu, Demokrat. Ada beberapa sih, saya lupa lagi nama-nama, bukan lupa ya, cuma saya lupa siapa aja gitu yang ada dalam. Cuma ada kok di. Ada yang di Banggar ya, di Banggar Kota Bandung ada beberapa. Oke. Karena kalau di Banggar itu siapa yang ada di Banggar itu ditunjuk oleh fraksi, oleh partai. Oh, fraksi yang Jadi menunjuk. bukan DPRD-nya, lembaga ini yang menunjuk siapa yang berduduk di Banggar. Oke. Jadi kewenangannya ada di fraksi ya. Masing-masing. Betul. Jadi pendelegasiannya di mana fraksi Iya. gitu ya. Itu atau di ini apa kita nasdem sih belum ada perempuan. Kita sedang menunggu dari bapak-bapak perempuan. Tokoh-tokoh perempuan. Nah kalau dari Nasdem Dewan di Kota Bandung berapa orang? Ada 5 kita cowok semua tapi. Oh kebetulan yang Kita perempuan. lagi nunggu yang berikutnya 2024. Mudah-mudahan nanti ada tokoh-tokoh perempuan yang berjuang di politik ya Kang ya. Kita doakan. Oke. Selanjutnya, untuk mendukung penelitian kami membutuhkan informasi atau dokumen anggaran. Kita kepengen minta tolong sih untuk dokumen-dokumen ya Kang ya. Oh boleh. Nanti saya sampaikan, nanti saya kasih ya, via WhatsApp aja ya. Oke. Ini cuma jelas aja apa aja yang dibutuhin. Siap, ini kayaknya ini nanti di belakang deh. Oke, nah ini nih, apakah ada kendala dalam pendanaan dan penyaluran anggaran selama ini? Apakah hal yang mempengaruhi kondisi para penerima manfaat? Khususnya kalau misalnya untuk program stunting, ini kan penerima manfaatnya itu ibu hamil, kemudian ibu menyusui, dan ibu atau bapak dengan balita. Maksudnya balitanya sih sebenarnya ya, yang menjadi target, tapi pengasuhnya kan ibu atau bapaknya gitu. Ada nggak sih kendala yang mempengaruhi penyaluran dalam pendanaan tersebut? Dan nilai anggaran maksudnya gitu ya, atau penyalurannya? Penyalurannya. Soalnya ini kalau berbicara soal penyaluran itu kan berarti berapa banyak yang mendapatkan manfaat tersebut kan ya. Dan biasanya kita tuh punya masalah dari keterbatasan anggaran APBD kita cuma 7,2 kan pada saat sebelum pandemi, setelah pandemi lagi ancur-ancuran gitu. Belum banyak revolusi. Nah, dari jumlah anggaran yang seadanya itu kita harus bagi-bagi lagi ke dalam beberapa urusan-urusan wajib kayak pendidikan, kesehatan gitu, dan juga lain halnya. Dan salah satunya adalah yang tadi kita sampaikan terkait stunting. Nah, tapi ketika berbicara stunting, memang permasalahan kesehatan yang kita hadapi juga bukan hanya stunting saja, beberapa hal kan, termasuk misalnya permasalahan HIV seperti itu, dan itu yang kemudian dibahas terkait proporsionalnya. Kita usahakan sebaik mungkin agar memang minimal keberadaan pemerintah terkait semua isu tersebut, pemerintah ada hadir di sana gitu. Dan
ini yang selalu kita dorong juga ke dinas-dinas terkait untuk kemudian lebih kreatif lagi, lebih berupaya lagi untuk melakukan atau menjalankan program tanpa terlalu bergantung dengan APBD yang ada. Oh, jadi diusahakan mandiri ya kalau misalnya Mandiri nama kemudian yang kerjasama dengan pihak swasta gitu kan, membuat program yang memang dampaknya jauh lebih besar gitu. Oke, I see. Baik. Lalu ada nggak indikator kesuksesan dari program anggaran responsif gender untuk menekan angka stunting? Ya, biasanya nanti kita ada yang namanya target sasaran berapa banyak. Kita berbicara KPI kan, maksudnya dari setiap program itu harus jelas apa outputnya, itu kan apa nanti target sasarannya, dan itu sudah dibahas detail juga pada saat pembahasan di komisi. Dan nanti itu akan kita review kembali pada saat pembahasan LKPD, apakah memang sudah terpenuhi indikator-indikator tersebut atau tidak, sebagai parameter untuk menentukan apakah si pemerintah berhasil menjalankan program yang sudah disepakati bersama atau tidak. Oke, baik. Kemudian pertanyaannya terakhir ya, Mas Mbak. Kita kejar waktu supaya bisa lebih cepat, jadi nanti pertanyaan di akhir aja. Ini nih, apa ada informasi mengenai siapa saja sasaran penerima manfaat, misalnya mungkin dari pihak DPR itu kan tadi asumsi kita ya, ibu hamil, ibu menyusui. Untuk program stunting sendiri dari pihak konseptor konseptor anggaran untuk stunting, ada target sasaran tertentu nggak? Ya, biasanya gitu. Sini flashback lagi ya ketika berbicara soal konseptor anggaran kita sebagai anggota DPRD. Anggota DPRD itu berasal dari berbagai latar belakang ya. Ada yang memang mereka memahami terkait apa sih penyebab stunting dan bagaimana kemudian mengatasi hal tersebut. Ada yang memang latar belakang yang berbeda. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah karena kita dituntut untuk dapat mengetahui segala permasalahan yang ada, kita selalu mengundang ahli, biasanya ada tenaga ahli yang kita hadirkan untuk membahas hal tersebut. Dan biasanya salah satu kuncinya kita mulai lagi terhadap berapa target sasaran yang mereka tetapkan, dan itu menjadi kunci kita untuk menentukan apakah target sasaran itu sudah tercapai atau belum gitu. Nah ini, apakah ada penjelasan lebih lanjut tentang perencanaan bagaimana Kemendagri, tadi kan kerjasamanya dengan Kemendagri ya, kemudian Kemenkes, Bangga, dan Dinkes dalam penganggaran kesehatan. Ini balik lagi ke penganggarannya, tadi udah dibahas sedikit ya. Ya, penganggaran terkait, nah itu pun juga kita pada saat setelah selesai konsultasi, selesai membahas, kita ada yang namanya proses fasilitasi dengan pemerintah provinsi, di mana kemudian kita kembali dicek oleh pemerintah provinsi apakah kemudian perda yang akan kita sahkan itu sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku, itu aturan yang di atasnya, kembali seperti itu gitu. Oke. Nih tentang stunting nih, balik lagi nih Kang. Terakhir nih kayaknya, setelah itu saya mau lempar pertanyaan ke teman-teman ya. Apakah untuk stunting ada penambahan gizi untuk ibu menyusui? Ada, kalau untuk stunting itu memang menjadi programnya. Atau ibu hamil juga nih? Ibu hamil sama ibu menyusui dapat nggak sih untuk program stunting ini? Kalau ditanya berapa banyak sih saya kurang hafal dan masa sudah datanya. Tapi kalau misalnya berbicara apa menjadi prioritas, stunting itu menjadi program prioritas yang memang digalakkan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota. Yang biasanya jadi lead, yang nge-leadnya biasanya dari ibu PKK, istrinya. Kepala daerah. Iya betul. Yang sering menyuarakan kan Umi ya. Iya. Terus cinta. Dan itu mereka concern karena memang sangat erat kaitannya dengan ya biasanya yang berhubungan dengan ibu-ibu lagi gitu ya. Karena mereka menggerakkan PKK gitu. Oke, baik.
Saya singkat aja sebenarnya Kang Awan. Oke. Kepala daerah. Iya betul 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 betul. Kan Umi ya. Iya, iya. Terus Cinta, Bu Cinta. Dan itu mereka concern karena memang sangat erat kaitannya dengan Ya biasanya berhubungan ibu-ibu, ibu-ibu lagi gitu ya. karena mereka menggunakan kan PKK gitu. Kata-kata ya. Oke, baik. Sekarang pertanyaan dari saya udah habis. Yang saya ketahui gitu ya, evaluasi programnya mungkin per tahun gitu ya, Ya betul. atau per periode sebenarnya Kang Awan yang melakukan itu aktor yang evaluasi program yang lebih tepatnya kan dari sekian kita aja kan. Jadi makasih Teh. Dina. Kalau berbicara konteks anggota DPRD itu kan salah satunya fungsinya adalah fungsi pengawasan. Kita tadi kembali mengawasi terkait program-program yang dilakukan oleh pemerintah apakah sudah sesuai dengan catatan sebelumnya atau tidak. Tetapi di pihak eksekutif pun juga mereka secara rutin sama mungkin dengan di tempat-tempat kerja lainnya ada indikator kinerja, ada KPI yang selalu mereka lihat secara prioritas. Tapi secara resminya, memang secara formalnya itu ada di dalam laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota yang dilakukan setiap tahun. Nah itulah ranah kita untuk melaksanakan fungsi pengawasan apakah yang selama ini sudah disusun rencananya berjalan dengan baik atau tidak. LKPJ-nya apa kita terima, LKPJ-nya apakah ada catatan, ada rekomendasi seperti apa yang harus ditindaklanjuti. Itu yang diparipurnakan dan menjadi dokumen resmi antara pemerintah dengan DPRD. Jadi ada dari legislatif ya, ininya ada dari Legislatif itu memang tiap tahun diatur oleh undang-undang, tapi kalau berbicara apakah evaluasi periodikal itu dilakukan, baik itu komisi pun juga biasanya kita suka mengundang setiap triwulan, kita suka mengundang progresnya seperti apa, kita punya beri input atau misalnya kita ada temuan di masyarakat kita berikan mereka masukan juga. Tetapi pihak eksekutif pun juga layaknya pekerjaan di tempat swasta mereka pun juga melakukan hal yang sama, melakukan evaluasi setiap waktu. Oke, baik. Jadi itu Mbak Dina jawabannya dari pihak legislatif dan eksekutif. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Nanta mungkin atau Mas Alvan? Saya sih kan. Oke, akhirnya ada suaranya juga nih Mas Nanta. Silakan. Kita sudah punya progresnya seperti apa, kita juga memberi input atau misalnya kita ada temuan di masyarakat kita berikan mereka masukan juga. Tetapi pihak eksekutif pun juga layaknya pekerjaan di tempat swasta mereka pun juga melakukan hal yang sama, melakukan evaluasi setiap waktu. Oke, baik. Jadi itu Mbak Dina jawabannya dari pihak legislatif dan eksekutif. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Nanta mungkin atau Mas Alvan? Ketika berbicara soal anggaran, itu nanti kita lihat dari serapan anggaran. Walaupun memang kita tidak bisa berbicara apakah ketika 100% si anggaran tersebut terserap atau tidak, kemudian outputnya adalah sesuai, itu hal yang berbeda. Tapi berbicara soal anggaran, memang indikatornya adalah dari serapan anggaran yang mereka lakukan kepada kita sudah berapa banyak. Ada beberapa item yang 100% malah kemudian yang memang tidak terserap sama sekali. Itu yang bisa kita jadi pertanyakan juga kan, berarti kenapa sudah kita siapkan anggaran tapi tidak berjalan, serapan anggarannya tidak ada atau kurang minimal gitu kan. Dan itu biasanya jadi catatan-catatan khususnya dalam laporan keuangan yang harus mereka laporkan. Ada yang namanya PJP, APBD itu biasanya pertanggungjawaban terkait anggaran perubahan APBD itu. Jadi ada LKPJ, LKPJ kinerja, PJP itu khusus soal keuangannya. JP khusus soal keuangannya. Jadi seperti itu Mas Ananta. Cukup jelas atau masih ingin ditanyakan? Cukup. Siap, cukup. Cukup jelas. Cukup jelas. Oke, pertanyaan udah habis dari teman-teman Mas Alvan. Atau ini ada yang baru datang nih Mbak Jihan kelompok kita. Ada yang mau ditanyakan nggak Mbak Jihan ke Kang Awan? Maaf ini telat. Belum ada pertanyaan ya Mbak Jihan atau Mas Alvan? Sudah? Saya tadi yang pertanyaan yang Ibu menyusui dan memilih kan pertanyaan saya yang di sesi lalu sih, jadi kayaknya udah. Oke, sudah terjawab semua nih berarti nih Kang Awang pertanyaan
pertanyaan saya yang di sesi lalu sih, jadi kayaknya udah. Oke, sudah terjawab semua nih berarti nih Kang Awang, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Aduh, kita terima kasih banyak loh Kang Ngomong-ngomong Awang. ya udah dipercaya untuk jadi narasumber dari kawan-kawan semua. Nah, kita yang makasih nih kembali, kita sudah dikasih jawaban atas apa ya, buat tugas kita gitu, dan dibikin podcast keren ini pula kan. Terima kasih ke Mas Not. Baik, mungkin biasanya kalau misalnya di podcast gitu tuh ada pertanyaan penutup nih. Boleh, siap. Apa kita ala podcast gitu ya? Boleh. Apa harapan Kang Awang ke depan terkait tugas kita dulu ya, terkait anggaran responsif gender untuk kasus stunting. Untuk kasus stunting deh di Kota Bandung, apa harapan Kang Awang? Kemudian mungkin harapan Kang Awang untuk Kota Bandung ke depan. Terkait stunting, Kasus stunting di Kota Bandung dulu deh. harapan saya tentunya stunting nggak ada lagi di Kota Bandung. Oke. Cuma tentunya perlu upaya-upaya khusus yang secara komprehensif melibatkan seluruh unsur masyarakat. Dari mulai masyarakatnya sendiri, bagaimana kemudian mereka secara sadar melakukan hal-hal yang memang mendukung hal itu untuk tidak terjadi. Itu kan bagaimana juga pemerintah membuat regulasi, terus DPRD pun juga mendukung anggaran dalam hal menghilangkan si stunting tersebut. Dan saya pikir itu yang menjadi harapan kita bersama. Yang mudah-mudahan memang setiap waktu semakin baik, anggarannya semakin baik sehingga kemudian stunting itu dapat hilang gitu kan. Ya, anggarannya semakin baik, penerimaannya oleh masyarakat baik, pelaksanaannya ya. juga semakin baik juga. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang harapannya untuk Kota Bandung nih apa? Kayak gini harapan kita semua seluruh umat manusia bahwa pandemi ini segera berakhir. Iya bener ya ampun. Karena tentunya kita semua udah pada capek ya maksudnya toh. Tapi ya jangan sampai patah semangat. Kita semua harus tetap menjalankan prokes dengan sedisiplin dan sebaik mungkin. Dan masyarakat harus mempunyai kesadaran kolektif bahwa permasalahan pandemi ini tidak bisa kemudian hanya diselesaikan. Dan terlepas dari pandemi ini ya. Oke, ada closing statement nggak kan? Closing statement, saya pikir tadi closing statement Sudah saya. begitu ya. Atau momen aja. Oke ya, teman-teman. Terima kasih semua yang udah nonton episode ini aja ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi malam ini. Mudah-mudahan tugas kita diberi kelancaran. Doain ya. Insya Allah lancar ya, cepat lulus. Amin. Insya Allah lancar ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kang Awang. Terima kasih buat seluruh penonton di ruang kolaborasi Kang Awang bersama episode bersama mahasiswa pasca sarjana kelompok gender GESI, Gender Equality and Social Inclusion untuk kasus stunting. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak kamu. Ya, sampai ketemu di Bandung.